Selamat malam, teman-teman. Pada malam hari ini kita akan memulai presentasi kita yang berkaitan tentang laut. Yang pertama akan dibacakan oleh saya, yaitu bagaimana siklus laut terjadi. Air laut berasal dari proses alam seperti hujan yang mengisi cekungan bumi yang terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik. Setelah itu, air laut terus mengalami siklus melalui penguapan karena panas matahari, membentuk awan lalu turun kembali menjadi hujan. Pergerakan air laut terjadi karena beberapa faktor. Gelombang terbentuk akibat tiupan angin di permukaan laut. Arus laut terjadi karena perbedaan suhu, kadar garam, angin, dan rotasi bumi. Pasang surut terjadi karena gaya tarik gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Swenti. Kepada Swenti, dipersilakan. Baik, terima kasih Jajan. Saya akan menjelaskan slide ke-3, yaitu jenis-jenis laut. Ada 4 laut, ada 4 jenis laut. Yang pertama laut tepi, laut yang berada di pinggir benua dan langsung terhubung dengan samudra. Biasanya tidak terlalu dalam dan masih dipengaruhi oleh daratan. Contohnya Laut Cina Selatan dan Laut Jepang. Ada pula yang kedua, Laut Tengah. Laut yang berada di antara beberapa benua, terhubung ke samudra lewat jalur sempit dan umumnya lebih dalam. Contohnya Laut Mediterania, di antaranya tuh benua Eropa, Asia, dan Afrika. Terus ada Laut Pedalaman, laut yang hampir seluruhnya itu dikelilingi daratan sehingga hubungan dengan samudra sangat terbatas. Contohnya Laut Kaspia dan Laut Hitam. Yang terakhir, kedalaman laut. Laut dibagi berdasarkan kedalamannya itu litoral, yaitu daerah naik turun atau laut. Naik turun air laut. Habis itu ada netrit, yaitu laut dangkal dan banyak makhluk hidup. Ada batial, lebih dalam atau sedikit cahaya, dan abisal, sangat dalam, gelap, dan dingin. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vanessa. Kepada Vanessa, saya persilakan. Yang berikut, pemanfaatan laut. Laut dimanfaatkan sebagai sumber makanan, jalur transportasi, dan perdagangan, tempat wisata, sumber mata pencarian nelayan, sumber garam dan hasil tambang, serta tempat budidaya ikan dan mutiara yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan perekonomian. Yang berikut, hal yang bisa mencemarkan laut. Laut dapat tercemar oleh sampah plastik, tumpahan minyak, limbah pabrik dan rumah tangga, penggunaan bom ikan, pembuangan bahan kimia berbahaya, serta sampah dari wisata pantai yang merusak ekosistem, mengganggu kehidupan biota laut, dan mengurangi keindahan laut. Baik, terima kasih Vanessa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman Doni. Kepada teman Doni, persilakan. Baik, terima kasih. Di sini dampak dari pencemaran laut itu ada 6. Pertama, kematian massal dari organisme laut. Yang selanjutnya adalah penurunan kualitas air laut, lalu masuknya mikroplastik ke organisme, kerusakan habitat penting, racun masuk ke tubuh hewan besar, dan pertumbuhan alga yang terlalu banyak sehingga menurun kadar oksigen. Lalu solusinya adalah pertama, mengurangi sampah plastik, tidak membuang sampah ke sungai atau laut, lalu mengelola limbah sampah sebelum dibuang, mengurangi penggunaan pupuk dan bahan kimia yang berlebihan, menjaga dan menanam mangrove,
dan mengedukasi masyarakat. Baik, terima kasih untuk teman Doni. Pada akhirnya kita sudah sampai di akhir presentasi. Saya akan membacakan kesimpulannya. Laut merupakan bagian penting dari bumi yang terbentuk secara alami dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sumber makanan, transportasi, dan energi. Namun, laut dapat tercemar oleh sampah, limbah, dan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem, mengurangi jumlah hewan laut, dan berdampak pada kehidupan manusia. Karena itu, laut perlu dijaga dengan cara mengurangi sampah, mengolah limbah dengan benar, dan melindungi lingkungan laut agar tetap bersih dan seimbang. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Selamat malam.